berkepentingan itu akhirnya hemat, sehingga alat ini kami desainkan untuk budidaya benih padi sesuai metode IPA dengan konfigurasi akarnya tentunya L dan dangkal. Fungsi ketiga, tanaman padi ini paling tinggi kan 90 cm. Jadi artinya nanti punya kami desain ada 4 hidrolik. Dia begitu difungsikan untuk menyiangi gulma di sekitar tanaman padi dan juga memberikan pupuk pada tanaman padi, itu hidroliknya itu naik. Jadi dia kayak lebih tinggi. Jadi nanti tanaman padinya tuh di bawah alat itu. Gitu. Jadi yang pertama tadi ngolah tanah sambil memberikan pupuk pada tanah. Yang ketiga menyiangi gulma sekaligus memberikan pupuk pada tanaman. Gitu. Tapi tidak secanggih yang alat ganda. Kalau kan masuk panen langsung sudah masuk karung. Kalau ini tidak, karena pemanennya ini khusus. Jadi gini, saya ingin menyampaikan dulu. Di Cina itu ada metode benih padi yang namanya perennial rice. Sekali nanam Bapak, sekali nanam itu manennya 8 kali. Itu namanya perennial rice di Cina. Pada waktu masih itu berumur dan tua-tua, tenaganya itu sehingga diciptakan benih padi yang perennial rice ini sekali nanam Bapak 8 kali panen. Di Indonesia bisa 4 kali panen itu udah bagus, sama katakan itu. Nah, di Indonesia ada juga benih padi yang seperti itu, namanya padi salibu, namanya benihnya. Nah, dari sisi BPWS apa sih? Bapak Ibu sekalian, kalau kita budidaya tanaman padi itu sangat hemat air. Jadi BPWS datang melihat karena bisa hemat air, kita dukung itu Pak. Walaupun harus menyeberang sedikit buat alatnya itu. Jadi nanti alat ini bisa manen Bu saja dan tidak merusak akarnya ini, biar dia bisa tumbuh lagi. Jadi idenya itu Pak. Yang keempat ini baru terpikirkan seminggu yang lalu setelah kami melakukan evaluasi bahwa kaum petani menjadi penting. Itu. Jadi bedakan ya Pak, panennya tidak seperti panen yang alat itu, tetapi memang dia dipanen dipotong untuk kaidah-kaidah seperti tadi perennial rice tadi. Kenapa? Biar tidak ada pengolahan lahan lagi sehingga hemat. Nah, di sisi lain Bapak Ibu saya sampaikan, kita berhitung secara teknis bendungan yang terakhir kemarin di sekitar tahun kemarin kan bendungan Cipanas itu mempunyai ini namanya apa aja Pak? Bisa diulang Pak? Wow. Fungsi utamanya apa Pak? Fungsi utamanya awalnya itu menanam benih padi sesuai metode dari padi mata air. Memudahkan para petani ya Pak, tidak usah langsung ke tengah-tengah lapang itu ya, ke sawah Pak. Ini inovasi dari BPWS Simalungun Garung dari Pak Kabala ini luar biasa Bapak, kita apresiasi untuk inovasi teknologi ini ya untuk membantu para petani. Semua Pak dari awal ya Pak. Ya, rencana dari pola lahan, tanam benih, ini kami untuk tanaman. Dan nanti kalau manen itu salibu ya, artinya padi itu tumbuh lagi. Jadi itu kami tidak seperti manen yang itu langsung karung ya, tanamannya rusak ya. Dalam menghadapi tahun kedua, BPWS tetap konsisten untuk mensosialisasikan irigasi padi mata air IPHA. Karena apa? Karena di MT2 dan nanti MT3 itu ketersediaannya mulai terbatas. Dan saya kira sangat relevan bahwa mensosialisasi padi mata air itu menjadi penting. Berikutnya kami melihat selama ini mengevaluasi kemungkinan hambatan dalam penerapan irigasi pengawasan adalah masalah konsistensi dalam budidaya, cara nanam dan segala macam, dan hambatan gulma yang sering tumbuh karena memang airnya tidak ada genangan. Makanya kami merintis alat yang sekarang tadi dilihat masih progresnya 30%, bagaimana cara nanam benih padi yang sesuai dengan metode IPA, akarnya L dangkal, dan bagaimana nanti alat itu juga bisa berfungsi untuk menyiangi gulma dengan mudah.
Dan alat itu kita konsepkan memang bahan bakar dengan aki charger dan solar panel. Ya, jadi dari sinar matahari, sawah kan sinar matahari banyak, bisa ngisi ke aki. Kalau akinya tekor, kami juga menyiapkan chargernya di rumah menjadi cas. Nah, ini sangat hemat karena kita tidak tergantung oleh bahan bakar minyak yang harganya bisa naik turun, kita mencarinya juga susah. Kalau listrik tinggal colok selesai. Itu salah satu inovasi bagaimana IPA tadi dengan alat ini bisa menjadi tidak sulit diterapkan, terutama gulma menjadi momok Pak. Selain hama, kalau hama tikus kan kita ada mulai mengembangkan, menganjurkan buru hantu ya, untuk secara alamiahnya, predator alamiahnya. Berikutnya yang kedua, selain tadi artinya rekayasa sosial dari budidaya padi, yang kedua secara teknis. Kami sudah melakukan apel kesiapsiagaan tugas irigasi yang menjadi tugas kami di DI Rentang dan DI Kamun, ada di Majalengka dan Indramayu Cirebon, untuk bahwa mengimplementasi bobokan-bobokan yang kita koordinasikan dengan instansi terkait bahwa bobokan tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan, harus diperbaiki. Dan kalau rakyat petani membutuhkan air dan harus memompa masih kita permaklumkan. Nanti kita edukasi cara memompa yang baik yang seperti apa. Yaitu yang mungkin ujung dari pipa pompanya itu mengambil lapisan air yang paling atas sehingga tidak melakukan menjadi lokal scoring yang membahayakan tebing saluran atau tebing sungai. Saya kira itu dari sisi teknis dan non teknis yang BPWS siapkan untuk menghadapi MT1. Untuk berikutnya yang satu terakhir untuk menghadapi MT2 ini, kami memantau volume tampungan air ya. Kami semua punya 9 bendungan waduk, 8 sudah beroperasi, yang satu sedang kita proses secara resmi ya, belum beroperasi. Satu yaitu bendungan Cipanas, tetapi secara real sudah bisa mensuplai air, tapi secara resmi belum beroperasi. Nah, dari 8 bendungan yang sudah beroperasi ini ada 2 yang tampungannya masih terbatas. Kami harap dengan masih ada hujan di masa transisi ini bisa mengejar volume airnya meningkat sampai 90% lah. Kalau yang 6 bendungan lainnya sudah cukup tinggi ya, 90% bahkan ada yang melimpas. Itu di wilayah Cimancis ya Pak ya? Cimancis, 8 bendungan tadi Pak? Bisa disebutkan Pak diantaranya Pak? Kalau 8 bendungan yang sudah beroperasi resmi ya, Bendungan Malayu di Kabupaten Brebes, Bendungan Sedong, Bendungan Situ Patok itu di Kabupaten Cirebon, Bendungan Kuningan dan Bendungan Dharma itu di Kabupaten Kuningan, terus Bendungan Rancah Berem dan Bendungan Bulang itu ada di Indramayu, Bendungan Jati Gede di Sumedang itu yang sudah beroperasi. Yang belum resmi beroperasi itu Bendungan Cipanas, sedang proses sertifikasi operasi bendungan, tetapi secara real bisa melayani areal seluas 6.400 hektar yaitu di DI Cipanas 2 dan DI Cipanas 1. Pak, diperkirakan bisa menghemat berapa itu di metode IPH ini Pak? Berapa air Pak? Air yang bisa dihemat tuh 1 kali musim tanam itu 30% volume air. Jadi kalau kita bisa menghitung itu menerapkan itu 30%. Nah, kita pernah exercise untuk Bendungan Cipanas yang mengairi daerah irigasi Cipanas 1 dan Cipanas 2 total 6.400 hektar. Kalau menerapkan serempak semua seluasan itu menerapkan irigasi padi hemat air, kita bisa hemat sampai 34 juta meter kubik air. Itu sebanding bahkan lebih tinggi dari satu bendungan Kuningan yang hanya 25 juta. Artinya kalau kita mau kompak, ini namanya rekayasa sosial atau teknis, mau kompak itu investasi bisa kita hemat untuk sumber daya air. Jadi ke depan ya kalau investasi yang sudah ditanam kita ingin mengefektifkan ya kita berhemat semua, penggunaannya harus berhemat, mau dari sisi pertaniannya maupun non pertanian juga berhemat. Pak, tadi bobokan tadi yang dimaksud itu membongkar paksa di sekitar bendungan ya Pak? Atau saluran irigasinya ya Pak? Itu. Ilegal berarti ya Pak? Ilegal betul, itu yang harus kita musuhi bersama karena itu menjadi merusak sistem alokasi air di jaringan irigasi Pak. Kalau dari hulu debit kita naikin, dia dapat banyak juga. Yang mungkin dia nggak butuh banyak, tapi akhirnya banyak gitu. Nah, itu yang harus kita musuhi bersama. Artinya kami juga dalam rapat koordinasi dengan instansi lain harus sepakat ini, instansi pemerintah. Jangan BPWS mengharamkan yang lain, repot lagi Pak. Itu harus sama. Gitu. Ada temuan berapa Pak? Di luar ini Pak, di luar apa namanya masa tanam Pak. Ini ya kasus yang di
Majalengka gimana Pak yang penyerobotan irigasi oleh perusahaan ini? Oh, ini kemarin sudah dibahas dengan pembina kami di Jakarta. Jadi itu pendekatannya nanti Jakarta yang melakukan pendekatan kemarin. Itu ternyata kan saluran irigasi masa sungai yang digunakan. Jadi pendekatannya nanti dengan Permen PU nomor 3. Ya, Permen PU nomor 3 nanti pendekatannya itu Permen PU nomor 3 itu misalkan mungkin nanti dia harus melakukan mengurus izin dan nanti ada denda, dan nanti Permen PU itu hanya baru berlaku sampai transisinya berlaku sampai Februari. Jadi mereka harus mengurus izin selesai sebelum Februari 2026. Itu termasuk bisa bobokan disebutkan mana Pak perusahaannya Pak? Oh, kalau dulu kemarin perusahaannya kan Nabati ya, kalau perusahaan Nabati. Itu termasuk bobokan bukan, Pak? Bukan. Dia jadi menutup menutup akses. Menutup akses petugas kita untuk menyusuri sungai. Jadi itu sungai alam yang kita gunakan untuk saluran irigasi gitu loh. Jadi untuk suplesi gitu. Nah, itu nanti kewajiban dari perusahaan itu membuat saluran pengganti dan itu ada dendanya juga. Itu berapa luas Pak yang diambil alih oleh perusahaan ini? Berapa meter? Hampir 700 meteran ya. 700 meter. Ya. Tapi jadi harus dan dia sudah sebetulnya sudah menyiapkan untuk penggantinya. Cuman mekanisme administrasinya tadi yang harus kemarin sudah disepakati dengan Gubernur Jakarta memang itu dengan Permen PU nomor 3 karena belum ada investasi kita belum ada, jadi masih berupa sungai, itu istilahnya kayak negara, bukan aset negara. Kalau negara itu kalau pemerintah sudah menanam investasi jadi barang milik negara, ada pasangan apa yang gitu ya gitu. Itu belum ada. Oke. Tambahan, Det? Pak, terkait normalisasi sungai sekali lah Pak, BPWS kapan akan melakukan? BPWS sudah dengan pembicaraan dengan Pak Wali Kota, masalah non teknis itu nanti teman-teman dari Wali Kota ya yang ngurus itu. Jadi nanti BPWS akan masuk setelah selesai clear sosialnya. Ya, jadi masalah sosial nanti Pak Wali dan teman-teman Wali Kota Cirebon yang akan mengurus itu. Itu rencananya dari mana Mas Pak normalisasi itu? Dari yang jembatan selatan sampai ke Muara. Ya, semua pesisir betul. Karena itu jadi gini, Sungai Kalila itu kan sungainya kecil. Tetapi itu ikon. Jadi kalau salah satu jenis yang harus kita lestarikan tuh ikon Cirebon ya Sungai Sukalila kalau kita bicara sungainya. Kalau penataan Sungai Sukalila berhasil, itulah ikonnya Cirebon gitu. Dan alhamdulillah akan dibuat apa nanti? Nanti ada kalau bicara dengan Pak Wali ada river garden di situ. Jadi ada taman-taman kota, kita pertahankan tetap tanaman-tanaman yang tinggi. Ada taman untuk publik, jadi tidak lagi kumuh seperti tadi yang ada sekarang. Nah, Pak Wali kebetulan Pak Wali padi sesuai metode IPA dengan konfigurasi akarnya tentunya L dan dangkal. Fungsi ketiga, tanaman padi ini paling tinggi kan 90 cm. Jadi artinya nanti punya kami desain ada 4 hidrolik. Dia begitu difungsikan untuk menyiangi gulma di sekitar tanaman padi dan juga memberikan pupuk pada tanaman padi, itu hidroliknya itu naik. Jadi dia kayak lebih tinggi. Jadi nanti tanaman padinya tuh di bawah alat itu. Gitu. Jadi yang pertama tadi ngolah tanah sambil memberikan pupuk pada tanah. Yang ketiga menyiangi gulma sekaligus memberikan pupuk pada tanaman gitu. Tapi tidak secanggih yang alas ganda. Kalau kan masuk panen langsung sudah masuk karung. Kalau ini tidak, karena pemanennya ini khusus. Jadi gini, saya ingin menyampaikan dulu. Di Cina itu ada metode benih padi yang namanya perennial rice. Sekali nanam Bapak, itu manennya 8 kali. Itu namanya perennial rice di Cina. Ada waktu masih itu berumur dan tua-tua, tenaganya itu sehingga diciptakan benih padi yang perennial rice ini sekali nanam Bapak 8 kali panen. Di Indonesia bisa 4 kali panen itu udah bagus sama katakan itu. Nah, di Indonesia ada juga benih padi yang seperti itu, namanya padi salibu, namanya benihnya. Nah, dari sisi BPWS apa sih? Bapak Ibu sekalian, kalau kita budidaya tanaman padi itu sangat dimakan air. Jadi BPWS datang melihat
karena bisa hemat air, kita dukung itu Pak. Walaupun harus menyeberang sedikit buat alatnya itu. Jadi nanti alat ini bisa manen Bu saja dan tidak merusak akarnya ini, biar dia bisa tumbuh lagi. Jadi idenya itu Pak. Yang keempat ini baru terpikirkan seminggu yang lalu setelah kami melakukan evaluasi bahwa kaum petani menjadi penting. Itu. Jadi bedakan ya Pak, panennya tidak seperti panen yang alat itu, tetapi memang dia dipanen, dipotong untuk kaidah-kaidah seperti tadi parental rice tadi. Kenapa? Biar tidak ada pengolahan lahan lagi sehingga hemat. Nah itu. Nah di sisi lain, Bapak Ibu saya sampaikan, kita berhitung secara teknis bendungan yang terakhir kemarin di sekitar tahun kemarin kan bendungan Cipanas itu mempunyai hemat. Berkepentingan itu airnya hemat, sehingga alat ini kami desainkan untuk budidaya